Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel Ragam Info Pertanian. Jadi pada siang hari ini kami melakukan kunjungan ke salah satu pelaku usaha pemanfaatan pekerangan yang berlokasi di RT 9, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada guys. Di mana di sini beliau memanfaatkan modal yang kecil namun memperoleh omset yang besar guys. Bagaimana caranya, kita simak video ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Teman-teman, sekarang saya di lahan pekarangan rumah Bapak Pirto yang selama ini orang banyak bicarakan. Jadi bagaimana beliau memanfaatkan pekarangan rumah untuk kebutuhan ekonomi dan juga banyak hal. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri supaya orang-orang bisa lebih mengenal Bapak. Nama saya Bartolomé Slawe. Sudah berkeluarga, anak 5. Pak Pirto sekarang kira-kira profesi sebagai apa? Profesi saya sebagai tenaga kontrak di kantor kecamatan Jawa. Tenaga kontrak. Kira-kira pendapatan kita sebagai tenaga kontrak, pendapatan Bapak untuk kebutuhan keluarga sendiri bagaimana? Iya, atau seperti apa? Pendapatan pas-pasan, kekurangan. Jadi dari kekurangan itu dia memaksa saya untuk bisa menggeluti dengan pekerjaan. Misalnya dengan tanaman-tanaman ini di rumah. Jadi berarti ini salah satu motivasi. Atau ada hal-hal lain mungkin yang awal mula sampai Bapak bisa membuat usaha seperti ini? Bapak cerita dulu bagaimana? Mungkin ini juga ya salah satu motivasi ya, untuk memenuhi sebuah kekurangan. Dari sinilah kira-kira ini sekarang ini luas area ini berapa nih Pak yang sudah luas rumahnya, luas pekarangan yang Bapak kelola? Diperkirakan mungkin 1 atau 2 area. Kedua area, berarti itu satu area itu bersih untuk yang Bapak tanam ini Ya, area. Itu satu area Bapak tanam apa saja nih? Saya lihat macam banyak nih, ada, coba bisa Bapak cerita nih. ada beberapa komoditi tanaman di sini. Ada pria, ada mentimun, ada daun bawang, ada sayur putih, daun sup, pepaya, pisang. Luar biasa nih, banyak. Jadi selain tanaman itu, saya lihat juga di belakang sebenarnya ada ternak. Ya, ada ternak 2 ekor. Jadi kita dari ternak itu kita gunakan ambil tinjanya untuk jadikan pupuk. Wah, berarti luar biasa ya. Jadi kita sudah tahu tempatnya untuk pupuk ini Bapak sudah atur, memang kalau pupuknya akan ke sini. Ya, Wah, berarti memang tanaman ini akan organik lah kalau kita bicara alami semua ya. alami semua ya. Oh, jadi yang Bapak cerita tadi itu kan banyak nih tanaman. Itu semua tuh pasarannya kemana? Sudah ada atau sudah? Pasarnya sudah ada, itu ke Mama Lele di pasar, kemudian dengan teman Jawa yang jual bakso. Ya. Dari sekian tanaman tadi Pak, bila ada timun, ada pepaya, saya lihat juga pisang, bagus sekali pisang tuh. Terus ada yang paling banyak nih daun sawi. Yang paling menghasilkan paling tinggi yang menurut Bapak rasakan itu tanaman yang mana nih? Itu paling banyak daun sup, paling besar. Daun sup ya? Ya. Daun sup tadi ini berarti selain ke Mama Lele tadi juga ke ini ada pedagang-pedagang ya, bakso. bakso. Kira-kira saya hitung saja nih daun sup saja nih. Daun sup kita buka-bukaan lah ya. Dapatnya itu berapa dari penjualannya? Ya, dari daun sup saja 1 kali panen 1 minggu, kadang-kadang tidak sampai 1 minggu, itu hasilnya keseluruhan bisa 5 juta. 1 minggu. Wah, 1 minggu 500 kita kalikan 4, berarti 1 bulan bisa sampai 2 juta. Bisa 2 juta
bisa sampai 2,5 juta. Wah, luar biasa. Penghasilan 2 juta sampai 2,5. Baru satu komoditi nih, belum yang lain nih. Ya. Wah. Terus selain jual, kira-kira manfaat lain apa lagi selain itu? Yang kira kita yang Bapak rasakan tuh, Ya. yang Bapak manfaatkan selama ini. Selain kita jual untuk obat-obatan juga, Ya. yang darah tinggi itu biasanya kami minum daun sup rendam, kadang-kadang makan mentah. Iya. Berarti tadi juga Bapak cerita juga tuh, selain manfaat tadi banyak ya, kalau yang Bapak bilang tadi kita sempat bahas juga sempat. Berarti selain jual tadi apa lagi? Untuk kebutuhan dapur ya? Ya, Itu juga. Berarti tidak perlu misalnya mendadak kita mau masak sesuatu tidak perlu cari jauh-jauh. ya, tidak perlu harus di pasar lagi. Terus tadi kalau jual nih saya selain ke sana mungkin di sini juga Bapak jual di sekitar sini. Ya, sekitar sini juga kita jual. Ada yang datang langsung, ada beberapa komoditi kita layani. Ya, sesuai permintaan. Terus Bapak tadi kerja kan honor di kantor camat ya, Ya. kantor saya dengar, kantor camat. Itu pembagian waktunya bagaimana? Bisa tidak kita membagi waktu untuk pekerjaan ini dengan pekerjaan pokok? Karena Ya. pekerjaan pokok kan tidak mungkin kita lepas. Ya, ya. Jadi ini juga bisa gambar ke yang lain gimana? Ya, memang yang jelas bahwa memang kita harus bisa mengatur waktu. Saya mengatur waktu bagaimana di kantor dan bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan sampingan di rumah. Jadi waktu itu kalau pagi saya bangun itu jam 5 itu saya harus beres dari tanaman. Saya harus siram, ya, saya harus siram cemburu, baru saya ke kantor. Begitu pun sebaliknya sore itu saya harus atur waktu sore jam sekian. Jadi jam 3 balik, berarti saya harus sebelum jam 3 saya harus di sini. Harus mulai atur tanaman ini, siram semua beres. Itu tempatnya terus saya nongkrong di depan di teras. Ya, untuk bisa menikmati dia punya keindahan di sini. Ya. Iya, berarti secara tidak langsung kalau kita buat di rumah sini itu mengajar kita itu disiplin juga ya. Ya, ya. Kita bisa mengatur waktu. Kadang di saat kita kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ingat, wah satu tanaman di rumah saya belum siram. Ya, kita pulang tuh. Terus tadi Bapak bilang, wah sore duduk depan teras lihat keindahan. Ya, saya lihat kalau semua kita tanam dengan tanaman-tanaman ini berarti hijau kan? Ya, Berarti ada nilai estetika, keindahan juga di Ya, situ. Wah, ya. itu luar biasa. Terus kira-kira banyak orang juga yang masih beranggapan bahwa memulai sesuatu itu harus butuh modal Ya. besar, butuh modal gini. Coba Bapak ceritakan dulu sedikit awal itu. Apakah memang harus modal besar atau seperti apa? Baik. Jadi memang saya terus terang saja, pekerjaan ini semestinya kan tidak membutuhkan modal yang begitu besar sebenarnya. Hanya mungkin kalau saya berangkat dari pengalaman itu faktornya kemauan saja. Kalau kemauan itu ada, dengan sekali kita manfaatkan, saya yakin bisa. Ya. Oh, pengalaman Bapak awal tidak membutuhkan modal yang Ya. begitu besar seperti yang dianggapkan banyak orang ya. Ya, ya. Betul, seperti itu ya. Bagus. Terus ini juga saya mau minta Bapak juga kasihkan kira-kira mungkin saran atau pesan untuk semua orang, apalagi untuk macam kami yang generasi muda, kira-kira dari pengalaman Bapak yang sudah buat seperti ini, untuk kami itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Jadi mungkin saya minta begini. Yang pertama-tama itu kalau kemauan untuk berusaha dan manfaatkan sebuah pekarangan yang kecil. Itu yang pertama, kemauan. Yang kedua, kalau kemauan itu ada, modal menyangkut yang jelas kita akan berat kalau menyangkut uang. Kemauan dulu. Saya bisa mengharapkan bahwa teman-teman semua tuh atau harapanmu teman muda yang ingin mau berusaha, kemauan harus disamakan. Kalau kemauan itu ada, saya yakin dan percaya semuanya bisa. Jadi itu berarti kunci awal dari Bapak memulai semua itu adalah kemauan, tekad, dan saya yakin pasti konsisten juga selama ini. Ya, Ya, ini pelajaran untuk kami, baik kami, saya juga dengan teman-teman generasi muda dan bahkan semua orang yang masih beranggapan bahwa lahan di sekitar rumah itu tidak ada gunanya. Kalau bisa kita manfaatkan dan menghasilkan uang, tidak hanya untuk menambah kebutuhan ekonomi, untuk dapur kita sendiri, berarti ini luar biasa. Nah, Bapak terima kasih banyak waktu yang Bapak kasih ya. terima kasih. Nah,
Dan mungkin nanti sebentar kita coba lihat lagi, kita lihat tanaman-tanaman yang Bapak tanam ini. Kilas ini saya lihat macam ini Ada pria. ini pria ya. Pria, ini ada mentimun. Timun. Ya, ada daun bawang itu. Mungkin nanti sebentar kita keliling, kita lihat semua ya. Ya, ya. Selaku Kepala Kecamatan Berjawa, saya sangat mengapresiasi pada Pak Berto, yang mana beliau sangat fokus dan konsisten dengan usaha yang beliau geluti dalam pemanfaatan pekarangan. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Berto ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa usaha pertanian itu tidak harus di desa, tidak harus mempunyai lahan yang luas. Bahwa di kota pun dengan lahan yang sempit, kita bisa menggeluti usaha pertanian. Dari wawancara dengan Bapak Berto tadi, saya menangkap bahwa ada banyak manfaat dari usaha pekarangan ini. Yang pertama, dari pekarangan kita bisa jadikan sebagai dapur hidup, yang mana kita tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Yang kedua, sebagai kios atau warung hidup. Dari usaha pekarangan, kita bisa menjual untuk menambah penghasilan rumah tangga. Yang ketiga, dia sebagai apotik hidup. Kenapa saya bilang apotik hidup? Karena dari pekarangan pun ditanami dengan tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain bisa kita manfaatkan untuk obat herbal. Manfaat yang keempat, dia sebagai tabungan atau bank hidup. Kenapa saya bilang tabungan atau bank hidup? Ketika kita butuh uang dadakan untuk bayar SPP anak, kita bisa jual padi, ayam, jual sayuran yang ada di pekarangan untuk membayar SPP anak. Lalu yang kelima, bisa dijadikan nilai estetika. Ketika tanaman itu kita tata yang rapi, diatur sedemikian rupa, ada unsur seninya di situ. Tadi disampaikan oleh Bapak Berto bahwa tongkrongan sore bukan di mana-mana, tapi di halaman depan, sambil ngopi, sambil melihat hijauan tanaman yang ada di pekarangan. Manfaat lain dari pemanfaatan pekarangan adalah secara tidak langsung membentuk kepribadian kita. Ketika kita ingin berlama-lamaan di luar, kita tentunya ingat akan tanaman kita, ingat akan piaraan kita yang ada di rumah. Dan itu membuat kita ingin cepat-cepat pulang. Dan keuntungannya kita bisa selalu bersama keluarga di rumah. Kira-kira itulah gambaran dari kegiatan pemanfaatan pekarangan ini. Dan kami di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Berjawa, kami telah merencanakan dalam RKTP, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh. Dan ini sedang dan akan kami lakukan terus-menerus. Dan ini merupakan juga salah satu upaya dalam mendukung program pemerintah, yaitu Tante Nela Paris. Di sini kami lebih fokus di tani dan ternak, Tante. Lalu yang berikut, kegiatan ini merupakan salah satu solusi dari bidang pertanian untuk menekan angka stunting. Bagus sekali. Boleh. Halo guys, jadi pada siang hari ini tadi kegiatan kami tadi sudah melakukan wawancara terhadap Bapak Berto selaku usaha pertanian, namun budidayanya di lahan pekarangan guys. Jadi tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Berto dan kemudian dari pandangan dari Kepala Balai Penyuluhan Pak Patris. Jadi selanjutnya kita mau makan-makan guys. Lagi kami sedang mau mencoba menikmati, mencicipi hasil dari pemanfaatan pekarangan guys. Jadi ikuti video kami, jangan lupa agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terkait pertanian guys.
sapu hati ini sudah cinta. Terlalu lama saya simpan rasa denganku. Nona, nona, kau su bikin saya jadi sayang. Cinta pertama, pandang pertama denganku. Saya